bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan Markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Tapi kan ada pihak yang mengakui ya bahwa itu polisi. Nah, ketika polisi sudah bercampur dengan politik, kenapa? Karena tidak begitu proses hukumnya. Jadi kalau itu fungsi intelijen tadi saya katakan, kalau itu surveillance itu juga gagal. Wow, Komnas HAM makjeleb. Terbukti polisi suruh preman buntuti HRS. Operasi intelijen mereka gagal. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Ada penguntit Habib Rizik yang bukan polisi di malam tewasnya 6 laskar. Gelora Derbu. Tapi kalau kita anggap ini satu operasi intelijen, karena memang Habib Rizik ada di dalam pengawasan intelijen sejak turun dari bandara, maka ini adalah operasi yang gagal. Secara teoritis dia gagal karena ada korban. Dari situ Komnas HAM mendapatkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembuntutan terhadap rombongan Habib Rizik Syihab sejak dari Sentul Bogor hingga 7 Desember. Ya. Terhadap peristiwa KM50, saya setidaknya mencatat bahwa ada kebetulan yang disengaja kan, antara rusaknya CCTV di KM 49,72 dengan pengambilan CCTV di rest area kilometer 50 yang kini sudah ditutup. Lagi-lagi ya, ada kejanggalan, keanehan yang kita temukan, yang kita bisa baca, kita bisa lihat ya, dari berita-berita, dari informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Komnas HAM. Jadi salah satu keanehannya adalah, kalau menurut versi Roy Suryo ini adalah, kok seperti ada sebuah kebetulan yang tidak disengaja dalam kurung tapi tidaknya ya, disengaja tapi dalam kurung tidak disengaja, yaitu bahwa CCTV KM50 itu tidak berfungsi ya, CCTV Jasa Marga, lalu kemudian ada pengambilan ya, mungkin bahasanya pengambilan, perampasan atau apapun CCTV yang ada di warung di KM50. Jadi orang dengan gampang mengatakan, wah ini berusaha sedapat mungkin menghilangkan barang bukti ya terhadap kejadian di rest area KM50 tersebut, apa yang terjadi. Itu satu sisi. Sisi yang lain misalnya bahwa di situ adanya mendapat informasi adanya kekerasan, dan kekerasan ini kan konfirm dengan kondisi jenazah ya, adanya kekerasan, lalu juga adanya pembersihan darah ya di kilometer itu, lalu ada pemberitahuan bahwa kejadian di KM50 adalah kasus narkoba dan terorisme, padahal jelas-jelas bukan kasus narkoba dan terorisme ya. Kenapa kemudian perlu dilakukan itu, perlu dikatakan itu, perlu diumumkan itu bahwa itu adalah kasus narkoba dan terorisme? Menarik juga kan. Lalu juga terakhir adanya pengambilan CCTV di salah satu warung itu yang sebagaimana sudah diulas Roy Suryo, dan juga perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana ya. Jadi ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya, kalau kita pakai logic thinkingnya adalah sepertinya aparat tidak menginginkan ada rekaman apapun kejadian di KM50 tersebut. Tidak boleh ada jejak apa-apa di KM50 tersebut. Sepertinya begitu. Makanya kemudian CCTV Jasa Marga tidak berfungsi. Ada CCTV yang diambil di warung tersebut ya. Juga perintah kepada warga agar menghapus. Ada pemeriksaan handphone dan penghapusan ya. Barangkali masyarakat yang sempat mengabadikan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada
pengumuman perkataan bahwa itu adalah kasus narkoba dan terorisme. Sobat Era sekalian, lagi-lagi kita dipaksa untuk reading bit. Komnas HAM mengungkap rombongan Habib Rizik dibuntuti sejumlah mobil saat meninggalkan Sentul pada awal Desember 2020 lalu. Di antara mobil-mobil tersebut ada yang tidak diakui polisi sebagai mobilnya. Didapatkan fakta dari hasil keterangan saksi-saksi dari hasil analisis rekaman CCTV dan rekaman voice note terindikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembuntutan kendaraan MRS sejak dari kawasan Sentul. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam jumpa pers pada Jumat kemarin. Berikut daftar jenis dan plat nomor mobil yang disampaikan Komnas HAM. Avanza hitam B 1739 PWK, Avanza Silver B 1278 KGD, mobil petugas B 1542 PUI, Avanza Silver K 9143 EL, Xenia Silver B 1519 UTI, dan Land Cruiser. Sementara untuk nomor polisinya belum teridentifikasi. 4 mobil diantaranya diakui sebagai milik polisi, yaitu Avanza Silver K9143 EL, Xenia Silver B 1519 UTI, dan B 1542 PUI, serta Land Cruiser. Khairul Anam kembali menambahkan keterangan soal mobil Land Cruiser tersebut. Di sisi lain ada beberapa kendaraan yang tidak diakui polisi. Mobil-mobil itu menurut saksi dan CCTV ikut juga membuntuti Habib Rizik. Sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B 1739 PWK dan B 1278 KJD yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis rekaman percakapan terlibat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS. Mobil tidak diakui sebagai milik mobil petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Selain 6 mobil yang teridentifikasi, ada pula beberapa kendaraan lain yang diketahui melaju di belakang rombongan Habib Rizik, namun belum dapat dipastikan apakah mobil itu juga melakukan pembuntutan. Dengan demikian, Komnas HAM menyatakan temuan bahwa ada upaya pembuntutan terhadap HRS yang dilakukan oleh bukan polisi. Pembuntutan dilakukan sejak di kawasan Markas Syariah Mega Mendung. Dari hasil investigasi ini, Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa ada 2 konteks peristiwa saat 6 orang Laskar FPI tewas. Konteks peristiwa pertama, Jalan Internasional Karawang Barat hingga diduga mencapai kilometer 48 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut ada saling serang dan baku tembak antara polisi dan Laskar FPI. 2 orang Laskar FPI tewas di momen peristiwa ini. Konteks peristiwa kedua yaitu terjadi setelah kilometer 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Sementara Komnas HAM mengatakan Polda Metro kerahkan petugas buntuti HRS. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut Polda Metro Jaya mengerahkan sejumlah personil membuntuti dan mengintai Rizik Syihab dalam penembakan 6 orang anggota FPI. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan penugasan itu dilakukan secara resmi. Komnas menerima bukti surat penugasan dari Polda Metro Jaya. Anam berkata pembuntutan itu bagian dari penugasan berdasarkan surat tugas terhadap sejumlah anggota di Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020. Selain itu, pihaknya menemukan tidak semua pengintai yang diterjunkan merupakan polisi. Hal itu dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya. Pembuntutan oleh polisi ini berujung bentrok di Tol Cikampek yang menewaskan 6 Laskar FPI. Mobil rombongan MRS dibuntuti sejak keluar gerbang komplek perumahan The Nature Mutiara Sentul, masuk ke gerbang Tol Sentul Utara 2 hingga Tol Cikampek dan keluar pintu Tol Karawang Timur. Sepanjang jalur pembuntutan itu disebut bahwa pergerakan iringan mobil masih normal. Meskipun saksi FPI mengatakan adanya manuver masuk rombongan, versi polisi mengaku hanya sekali maju mendekat dari jalur kiri tol untuk memastikan bahwa target pembuntutan berada dalam iring-iringan mobil rombongan. Puncak ketegangan terjadi saat iringan mobil masuk gerbang Tol Karawang Barat. Di jalur itu terjadi kejar-mengejar, saling serempet dan seruduk antar mobil Laskar FPI dan polisi. Insiden itu berujung saling serang dan kontak tembak antar mobil Laskar khusus dengan mobil petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat diduga hingga sampai kilometer 49 dan berakhir di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Bahwa di kilometer 50 Tol Cikampek, 2 orang anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. 4 Laskar yang hidup itu kemudian ditembak mati dalam mobil petugas saat dalam perjalanan di kilometer 50 ke atas, dan alasan polisi keempatnya melakukan perlawanan. Komnas juga mengecek laporan konsentrasi aparat kepolisian bersenjata saat kejadian berlangsung.
Anam berkata memang benar ada penerjunan aparat kepolisian di sekitar tol Jakarta Cikampek. Meski begitu, aparat kepolisian tersebut tidak terkait dengan penembakan 6 orang anggota FPI, sebab mereka memang diterjunkan untuk mengamankan jalur distribusi vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, dipastikan konsentrasi dalam rangka proses pengawalan iring-iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Dalam salah satu kesimpulannya, hasil penyelidikan Komnas HAM mengatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap 4 anggota FPI. Penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawful killing terhadap keempat anggota Laskar FPI. Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya 4 Laskar FPI dilanjutkan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan. Rekomendasi lain adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.